Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya rabbal alamin. Allahumma 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kita lanjutkan pembelajaran Al-Qur'an hadis untuk kelas 7. Sekarang kita membahas tentang nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwasanya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Akan tetapi Al-Qur'an sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad memiliki tahap-tahapnya. Nah, kapan sih tahap diturunkannya kepada Nabi Muhammad? Nah, ini kita akan bahas sekarang. Para ulama menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui tiga tahap. Yang pertama, Allah turunkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Lauh yang terjaga, nggak ada yang bisa mencurinya. Nah, Allah turunkan pertama ke sana. Allah berfirman, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz." Bahkan yang didustakan oleh mereka adalah Quran yang mulia fi lauhim mahfuz, di tempat yang terjaga. Maksudnya Al-Quran pertama kali Allah turunkan berada di mana? Lauhul Mahfuz. Yang kedua, setelah Allah turunkan ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia. Yang mana Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia pertama kali adalah saat malam Lailatul Qadar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Maksud menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar apakah kepada Nabi Muhammad atau dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia? Nah, maksudnya adalah Allah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu pertama kali. Di ayat lain Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana diturunkan di dalam bulan Ramadan Al-Qur'an, hudan lin-nas, yang mana Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelasan minal huda wal furqan, yang mana di dalam Al-Quran ada al-huda wal furqan, petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dan yang terakhir adalah tahap ketiga, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Nabi Muhammad yang dibawa oleh malaikat Jibril. Al-Quran pertama kali turun ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Ketika itu Rasulullah saat di Gua Hira kedatangan oleh siapa? Malaikat Jibril. Nah, pada saat bulan Ramadan. Nah, dan ini Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Tahap yang ketiga ini berangsur-angsur. Dari yang pertama kali dimulai, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksud dari berangsur-angsur, enggak langsung satu Quran diturunkan kepada Rasulullah. 5 ayat dulu dari Al-Alaq, kemudian surat yang lain, kemudian surat yang lain. Jadi enggak langsung satu Quran diturunkannya. Allah berfirman, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Qur'an kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau membacakannya kepada manusia perlahan. Agar dibacakan kepada manusia perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami benar-benar menurunkan Al-Qur'an secara bertahap. Fungsinya, kenapa Allah enggak nurunin Al-Qur'an itu langsung satu kali? Fungsinya apa sih? Yang pertama, fungsinya adalah menetapkan dan menguatkan hati Rasulullah. Allah berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir mengatakan, kenapa sih Al-Qur'an enggak langsung satu kali turun langsung semuanya? Kemudian Allah jawab, "Kadzalik, demikianlah, linutsabbita bihi fuadak, agar kami menetapkan hatimu wahai Muhammad,
wa nazzalnahu tanzila, dan kami sungguh menurunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Di antara faedahnya berarti apa? Agar membantah orang-orang kafir. Nah, Allah menurunkan Al-Qur'an enggak langsung satu Qur'an, tapi menurunkannya sedikit-sedikit. Agar apa? Agar hati Rasulullah kuat. Nah, yang kedua, memudahkan para sahabat dalam menghafal, memahami dan mengamalkannya. Nah, kalau sekarang nih kita aja menghafal perlahan. Nah, makanya Allah menurunkan perlahan-lahan agar mudah dihafal dan dijaga oleh para sahabat. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk menerima dan tunduk kepada wahyu Allah. Kenapa? Karena para sahabat sangat membutuhkan dan mengharapkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, terlebih dalam kondisi yang mendesak. Sehingga ketika kondisi mendesak, Allah turunkan ayat dari Al-Qur'an. Contohnya hadis ifk, yaitu ketika Aisyah dituduh berzina oleh orang munafik. Nah, Aisyah dituduh berzina. Allah turunkan walladzi jaa'a bil ifki usbatun minkum, dan intinya ayat yang Allah turunkan untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin dari tuduhan keji tersebut. Yang keempat, bertahap dalam menerapkan syariat Islam sampai kepada tingkat kesempurnaan. Jadi ada tahapan seperti dalam khamr, yaitu minuman keras, bir segala macam itu. Allah enggak nurunin langsung haram, karena dulu orang Arab kuat minuman khamr ini. Akhirnya Allah turunkan pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya dengan hukum khamr dan maisir. Qul fihima itsmun kabir. Katakanlah di dalam keduanya ada mudarat yang besar, wa manafi'u linnas. Ada juga manfaat. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Pertama gitu, Allah sebutkan bahwasanya manfaatnya sedikit, mudaratnya lebih banyak. Kemudian yang kedua Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Dan yang terakhir Allah turunkan di ayat lain, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Bahwasanya khamr ini termasuk khamr dan sahabat-sahabatnya, maisir dan segala macamnya, rijsum min amali syaitan, perbuatan keji dari syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah berarti jauhkan, enggak boleh lagi khamr. Bertahap Allah mengharamkannya. Kenapa? Karena kondisi kaum muslimin dulu dari orang yang suka banget dengan minuman yang memabukkan. Nah, ini aja untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.